Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi Bola dengan NIM 2422411319. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah esensi atau sifat dasar yang membedakan manusia dari makhluk lain. Manusia memiliki ciri khas yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Jadi hakikat manusia mencerminkan bagaimana manusia berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi para filsuf dan ilmuwan telah memberikan berbagai pandangan tentang hakikat manusia, yaitu satu, makhluk individu. Manusia adalah makhluk yang memiliki identitas unik. Setiap individu memiliki perbedaan dalam kepribadian, minat, potensi, dan pengalaman hidup. Dua, makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi dengan sesama. Dalam kehidupan masyarakat, manusia bekerja, berbagi, dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tiga, makhluk berakal, rasional. Manusia dianugerahi akal yang membuatnya mampu berpikir, menganalisis, dan mengambil keputusan. Dengan akalnya, manusia bisa menciptakan teknologi, memahami ilmu pengetahuan, dan memecahkan masalah. Empat, makhluk budaya. Manusia menciptakan budaya melalui norma, nilai seni, dan ilmu pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi lain. Lima, makhluk spiritual. Selain aspek fisik dan sosial, manusia juga memiliki kebutuhan spiritual. Manusia mencari makan, hidup melalui agama, filsafat, atau refleksi kepribadian tentang keberadaan dan tujuan hidup. Enam, makhluk moral. Jadi manusia memiliki kesadaran akan baik dan buruk. Ini membentuk norma etika dan hukum yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi unsur-unsur pendidikan dan contohnya. Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan mengembangkan potensi manusia dalam berbagai aspek. Ada beberapa unsur pendidikan yang sangat penting, yaitu pendidik, guru, seperti guru, orang tua, pelatih, atau dosen yang saya ketahui. Pendidikan adalah seorang yang bertanggung jawab dalam memberikan ilmu pengetahuan, membimbing peserta didik secara baik. Contohnya adalah seorang guru matematika yang mengajarkan konsep aljabar kepada murid-muridnya di sekolah. Ya, seperti itu. Dua, peserta didik. Mahasiswa, siswa, atau anak didik. Peserta pendidikan adalah individu yang menerima pendidikan dan mengalami proses belajar mengajar secara berlangsung. Contohnya, seorang siswa SMP yang belajar di kelas dan aktif bertanya kepada gurunya, memberikan pertanyaan atau memberikan sanggahan. Tiga, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu merupakan hasil yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Jadi tujuan ini bisa mencakup aspek kognitif, pengetahuan, efektif, sikap, dan psikomotorik keterampilan. Contohnya yaitu pendidikan
pendidikan bertujuan untuk menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak, dan memiliki keterampilan untuk bekerja di lingkungan masyarakat. Ya. 4. Materi pendidikan. Kurikulum, seperti kurikulum. Pembelajaran nilai dan keterampilan. Materi pendidikan mencakup isi atau bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik. Contohnya adalah dalam pembelajaran sejarah, siswa diajarkan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk menanamkan nilai patriotisme. 5. Metode pendidikan atau cara menyampaikan ilmu. Jadi metode pendidikan adalah cara yang digunakan pendidik atau guru dalam menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami, seperti cara mengajar begitu berlangsung. Contohnya, seorang guru menggunakan metode diskusi atau simulasi untuk mengajarkan keterampilan berkomunikasi kepada siswa. 6. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan mencakup tempat dan suasana yang memengaruhi proses belajar mengajar, seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat. Contohnya adalah anak yang tumbuh di keluarga yang mendukung pendidikan cenderung lebih bermotivasi untuk belajar. 7. Evaluasi pendidikan. Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana peserta didik telah memahami materi yang diajarkan dan apakah tujuan pendidikan telah tercapai. Contohnya adalah guru memberikan ujian akhir semester untuk mengukur pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang telah diajarkan. Kesimpulannya adalah hakikat manusia mencakup berbagai aspek yang membuatnya unik, seperti sebagai makhluk sosial, rasional, berbudaya, dan bermoral. Sementara itu, pendidikan merupakan proses penting dalam kehidupan manusia yang memiliki unsur-unsur utama seperti pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, materi, metode, atau lingkungan, dan evaluasi. Jadi dengan memahami hakikat manusia dan unsur-unsur pendidikan, kita dapat mengoptimalkan proses pendidikan untuk menciptakan manusia yang lebih berkualitas. Ya, jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.